Berbagai jenis ikan berhasil diangkat oleh para nelayan. Mulai dari yang berukuran kecil sampai berukuran besar. Mantap! Nih, ikan patin di Danau Baru. Nanga Embalu. Gedenya. Ini berapa kilo nih Pak kalau segini Pak? 6 kiloan. Lebih kayaknya Pak. Enggak. Stop. Selain ikan patin yang memiliki daya tahan tubuh yang hebat, ternyata saya juga menemukan ikan belida yang berukuran besar. Nah, ini kalau belida biasanya kalau dapat di sini, Bapak dilepasin lagi nih. Karena ini salah satu ikan yang dilindungi. Ikan langka. Ikan langka. Dia udah mulai langka nih. Jadi kita lepasin nih Pak. Oke. Mudah-mudahan dia masih sehat. Masih. Mantap, masih sehat dia. Danau tua di Embaloh, Kalimantan Barat langsung bersiap untuk membuka isi perutnya saat air surut. Danau yang tenang berubah jadi pusat perburuan. Tapi bukan untuk ambisi, melainkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Panen raya nih. Saya mau ngikutin kegiatan panen raya di Danau Baru di Putus Sibau. Salah satu danau di aliran Sungai Kapuas nih. Namun di antara berbagai jenis ikan di Danau Embaloh ini, yang menjadi target utama adalah ikan entukan. Nah ini dia target dari panen raya ini sebenarnya ikan entukang. Ikan bahasa Indonesia ikan apa ya? Ikan tukan. Dia kayak bandeng, katanya durinya banyak. Oh, nih mirip bandeng. Ikan entukan ini merupakan ikan air tawar yang umum dijumpai di sungai atau perairan yang mengalir lambat. Tipe perairan seperti ini menyediakan banyak makanan untuk mereka, seperti tumbuhan dan serangga air. Ikan ini juga cukup kuat karena sangat mudah beradaptasi. Jadi jangan heran kalau ikan entukan ini bisa tumbuh subur di danau ini. Rasanya kurang pas kalau kita tidak melihat proses awal dari panen raya ini. Oke, yuk langsung aja. Di Nanga Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu, danau bukan hanya sekadar sumber air, tapi lebih dari itu. Danau merupakan ruang bersama yang harus dijaga dan dikelola, sehingga setahun sekali hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya. Ternyata nih di sini ada namanya zonasi lindung, Pak. Nah, ada zonasi lindung gitu. Jadi di dalam zonasi lindung ini ikannya nggak boleh diambil ya, Pak? Nah, nggak boleh diambil, nggak boleh dipancing atau ya segala macamnya lah. Cuman boleh diambil waktu panen raya kayak gini. Ketika jaring sudah mulai turun, nelayan di atas perahu langsung menggiring ikan ke arah yang sudah ditentukan. Ketika jaring sudah semakin mengerucut, dengan serempak para nelayan langsung membuat kegaduhan. Tujuannya apalagi, yaitu untuk membuat ikan panik, lalu masuk ke dalam jaring penampungan. Nah, ini ikannya udah masuk ke dalam jaring penampungannya tuh, jermalnya. Jadi tadi kelihatan tuh semua perahunya langsung kita ngusir ikannya tuh ke dalam penampungannya. Nelayan saat itu langsung sigap mengangkat jaring dari berbagai arah untuk memenuhi perahu. Saya pun semakin bersemangat saat melihat ikan-ikan di jaring mulai melompat-lompat. Usaha kita kali ini berbuah hasil yang manis. Dari 2 kali turun jaring, diperkirakan sudah mendapat 100 kg ikan. Nah, ini udah selesai proses panennya, panen raya nih. Karena di sini kan sistemnya ini gotong royong nih. Jadi bapak-bapak ngejaring ikan nih rame-rame. Ada puluhan bapak-bapak nih. Nah, ibu-ibu di atas nyiapin makanan. Jadi sekarang saya mau bantuin ibu-ibu tuh di atas.
Sesampainya di darat, saya langsung membantu ibu-ibu untuk memasak hasil panen tadi. Masak apa ini, Bu? Pedas, Pakai ikan apa, Bu? kebirin. Tebirin. Kita masak ikan tebirin asam pedas. Bumbunya cukup sederhana, yaitu tumisan bawang dan beberapa bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, yang unik di sini, rasa asamnya menggunakan buah nanas. Wah, pasti seger ya. Setelah semua bumbu yang ditumis sudah mulai wangi, masukkan daging ikan lais tembiringnya. Supaya tidak gosong dan bumbu dapat menyerap sempurna, tambahkan air secukupnya. Mendidih, Bu ya. Uh-uh. Ini tinggal kita tungguin sampai matang. Satu masakan aja, Bu. Iya, Habis itu langsung kita makan. oke. Bersama bapak-bapak. Oke. Sambal, acar, dan buah menambah sajian kita kali ini biar makin mantap. Tidak perlu berlama-lama, tembiring asam pedas siap untuk kita hidangkan. Selain dimasak, ikan sisa hasil panen langsung diolah agar awet. Proses yang paling populer dan mudah dilakukan adalah pengasapan. Nah, ini ikannya langsung disalai. Habis dari kita narik jaring tadi, ini tujuannya disalai biar dia nggak cepat busuk. Karena ini ikan-ikan air tawar biasanya perutnya cepat busuk. Sama nilai ekonomisnya juga lebih tinggi kalau setelah disalai. Proses pengasapan sendiri biasanya dilakukan hingga 6 jam lamanya. Ini udah selesai, tinggal ditungguin sampai keringnya itu pas. Atasnya ditutupin lagi pakai daun kelapa supaya asapnya merata. Ini ada ikan entukan namanya kalau di sini. Dia ini kayak mirip ikan bandeng. Ini durinya banyak sekali. Rasanya juga mirip-mirip bandeng nih. Manis-manis gitu. Nah, mumpung masih bercengkrama dengan warga sekitar, saya sekalian mau tanya spot potensial untuk memancing. Nah Pak, tadi kan saya lihat hasilnya tuh. Habis kita ngejaring. Iya. Tomannya kan lumayan gede-gede tuh Pak. Ada gurami juga. Ada nggak tempat yang boleh saya pancingin di sekitar sini Pak? Dan Ada. Ada. Biasa berkisar toman sini, kita yang udah kita dapat ini sampai belasan kilo. Wih, Besar. belasan kilo. Ah, Wah, mantap nih Strike Back Mania. Saya mau cobain di danau ini mancing toman sama kira-kira ada ikan apa lagi ya? Oh, jadi nggak sabar nih. Mantap. Danau Sempinang, salah satu danau alam yang tersembunyi di pedalaman Kalimantan Barat. Danau ini menjadi salah satu rekomendasi masyarakat untuk saya memancing. Umpan minnow saya lempar ke bibir rumputan, lokasi toman biasa bermain dan mencari mangsa. Sambaran pun datang secara tiba-tiba, membuat saya terkejut. Strike! Tak pakai aba-aba, tarikannya menekan dengan kuat, membuat saya sedikit kewalahan. Gerakannya begitu liar dan agresif, tapi saya tidak boleh menyerah. Pertarungan harus terus berlangsung. Bukan sekadar menahan, tapi ini tentang mengendalikan keadaan. Akhirnya, perlawanan dari sang predator berhasil saya tuntaskan. Lumayan ini size-nya Strike Back Mania. Predator Sungai Sempinang. Tuh, giginya kelihatan. Ini mungkin sekitar 2 kiloan. Dia bisa sampai 15 kilo lebih nih, bahkan ada yang 20 kilo. Dari perahu sebelah, Wijaya sepertinya tidak mau ketinggalan. Baru beberapa kali gulungan, sambaran keras menghentak dari balik gelapnya air.
strike. Besar. Wih. Besar itu. Fight berlangsung beberapa saat. Sang predator dengan ganasnya ingin melepaskan diri. Ikan toman memang dikenal sebagai pemangsa aktif yang sangat agresif, sehingga mereka menjadi predator yang sangat dominan. Namun, dengan pengalaman Wijaya, seekor ikan toman berukuran sedang pun takluk. Mantap! Pancing mania strike back. Mantap! Ikan toman merupakan tipikal ikan yang suka menunggu mangsanya. Dalam diam, ia mengintai. Jika mangsa sudah dekat, jangan harap bisa lepas begitu saja. Selain kemampuan berburunya yang baik, ikan toman juga pandai beradaptasi, terutama pada kondisi yang sulit air. Hal itu dikarenakan toman memiliki insang seperti labirin yang memungkinkan ia untuk bisa menyimpan oksigen dalam waktu tertentu. Makanya jangan heran kalau ia merupakan salah satu ikan yang kuat. Wawan yang sedari tadi melempar umpannya akhirnya dihajar juga oleh ikan. Strike! Perlawanan yang sengit pun tak terelakkan, namun ketenangan dari Wawan dapat meredam keganasan sang predator. Kembali seekor ikan toman berhasil mendarat di perahu kami. Bang Wawan udah strike toman lagi. Ini kan di kayu-kayu yang rebah ke dalam sungai, biasanya di bawahnya itu ada predatornya tuh. Ini salah satu predatornya. Di sini ada toman, kerandang, hampala ya bang. Ya, biam juga ada nih, cuman kita belum dapat. Kita cari lagi nih, mudah-mudahan habis ini ada toman atau ikan-ikan yang lain lah. Iseng-iseng melempar umpan jenis spinnerbait, Vikas dari tim Mancing Mania Strike Back ternyata disikat juga oleh sang predator. Strike. Wijaya, strike lagi. Ikan pun melakukan perlawanan, namun Vikas tak pantang menyerah walau pergerakan ikan kali ini cukup liar. Raut wajah gembira langsung terpancar dari Vikas. Seekor toman berhasil ia taklukkan. Mantap. Mancing pada strike back. Mantap. Melihat saya dan Wijaya strike, nampaknya sang kapten, Harry, tak mau kalah. Saat ada kesempatan, ia pun melempar umpan di spot yang berpotensi. Dan benar saja, ternyata Dewi Fortuna sedang berpihak kepadanya. Dan strike! Ia pun langsung memposisikan diri untuk fight dengan predator ini. Menjaga tekanan dan memastikan kail menancap sempurna menjadi hal yang wajib dilakukan. Pada akhirnya, seekor toman berukuran sedang kembali menghiasi parade strike kali ini. Pancing mana strike back. Setelah mendapatkan ikan toman yang cukup besar, kami tertantang untuk menelusuri spot lainnya. Saat sedang bergeser menuju spot lain, konsentrasi perahu sebelah teralihkan dengan gerakan bubu di pinggir sungai. Nampaknya ada sesuatu yang besar di dalamnya. Kami pun semakin dibuatnya penasaran. Sosok apakah yang berada di dalam bubu tersebut?